Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sehat. Jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan di siang hari ini. Kita mulai dengan suatu pertanyaan. Percayakah saudara pada nasib? Pertanyaan yang menggelitik, bukan? Apalagi di masa pandemi ini. Kok bisa seseorang terkena virus COVID sedangkan orang lain, yang lainnya bisa terhindar? Padahal mungkin orang itu sudah menjaga protokol kesehatannya dengan ketat gitu. Bahkan ada seseorang yang sampai meninggal dunia. Katanya ada komorbid, penyakit penyerta yang sebenarnya diperparah oleh virus ini. Di sisi ekonomi, ada orang yang terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut, tapi juga ada perusahaan yang bisa bertahan. Orang tadi yang di PHK ada yang bisa menemukan mata pencarian yang baru dan bahkan bisa sukses. Sebaliknya, ada juga yang menganggur sampai sekarang. Jadi, kembali lagi, adakah suratan nasib itu? Di zaman dahulu, dalam tradisi kepercayaan Tionghoa, ada kepercayaan tentang Huamia. Mungkin itu bisa masih berlangsung saat ini juga. Ramalan nasib, di mana nasib seseorang itu bisa dibaca katanya dari tanggal kelahirannya, sionya. Ada yang digariskan dari telapak tangannya. Ada yang nasibnya ditentukan oleh tata letak rumahnya, Feng Shui istilah sekarang, dengan mengabaikan faktor-faktor penyebab ilmiahnya sebetulnya. Intinya, seseorang ditentukan nasibnya itu melalui ramalan belaka. Untuk menepis jalan nasib yang kurang baik ini, seseorang harus menebusnya dengan mengadakan upacara-upacara untuk melepas dari nasib buruk itu. Dan seringkali biaya yang harus dikeluarkan sangatlah besar. Kalau seperti itu, seseorang atau kita bisa mengatakan betapa tidak adilnya Tuhan. Bahkan mungkin bisa mengatakan itu kejam. Puji Tuhan, itu dulu saat kita belum mengenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Alkitab menawarkan hubungan kasih, bukan sekedar hubungan yang didasari oleh rasa takut. Tuhan telah menempatkan dirinya sebagai Bapa yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk hadir di dunia, bahkan mati demi menebus dosa-dosa kita. Segala kutuk dan malapetaka akibat dosa telah lunas oleh pengorbanan darahnya di kayu salib. Dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan 10, Alkitab menyaksikan seorang beriman bernama Yabes. Yang menarik bagi saya diantaranya, saat tulisan dalam Alkitab ini menyebutkan satu persatu keturunan Yehuda, tiba-tiba terhenti begitu dan mengulas nama Yabes sedikit lebih mendalam. Tentunya tokoh ini sangat penting atau sangat istimewa. Dikisahkan Yabes digariskan memiliki masa depan yang buruk, karena nama Yabes sendiri yang diberikan oleh ibunya itu berarti aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bukankah dalam tradisi Yahudi, nama yang diberikan orang tua itu berarti doa atau nazar atau gambaran masa depannya? Bahkan sangat dimungkinkan juga Yabes mempunyai keterbatasan atau kekurangan fisik, karena ia dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Namun sangat mengejutkan reaksi Yabes terhadap garis hidup yang diterimanya itu. Yabes dengan sungguh-sungguh berdoa dan sangat berani mengatakan kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yabes jujur dan luar biasa. Yabes dengan berani meminta kepada Tuhan untuk memberinya hidup yang bukan saja lebih baik, namun dia meminta kehidupan yang luar biasa melebihi kebanyakan orang. Sementara kita saat ini merasa sungkan, enggan merepotkan Tuhan untuk meminta kebutuhan kita. Bahkan sepertinya doa semacam itu tidak tahu diri atau kelewatan gitu ya, kalau meminta seperti itu. Tapi Yabes jujur dengan meminta berkat berlimpah-limpah, daerah yang luas, perlindungan dari malapetaka, segala sesuatu yang sebetulnya berlawanan dengan suratan masa depannya. Dan yang lebih dahsyat lagi dikatakan di Alkitab, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Artinya, meskipun Yabes sudah ditentukan mempunyai masa depan yang buruk, namun Yabes berani datang kepada Tuhan dan meminta hal-hal yang berlawanan dari nubuatan ibunya. Dan yang mengagumkan, ternyata Tuhan berkenan mengabulkan doanya, mengubah masa depannya. Bahkan juga di ayat ini dikatakan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Ia sukses, lebih terpandang, lebih dihormati. Ternyata kalau begitu, masa depan kita hanya ditentukan oleh Allah dan diri kita sendiri. Kebenaran yang melegakan hati dan patut kita syukuri. Bahkan bila kita mengingat dosa-dosa kita di masa lalu yang telah diampuninya, masa depan kita telah dimerdekakan. Luar biasa Tuhan. Terpujilah Dia selama-lamanya. Amin.